Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang proyek yang telah kita buat, yang dinamakan proyek prestasi food. Nah, di sini untuk frame yang pertama yaitu untuk halaman adminnya, atau untuk halaman entry-nya. Di sini kita menggunakan Java Swing, ya, menggunakan Java Panel. Untuk sortnya ya jika kita klik langsung nanti akan langsung ke menu ini. Nah, sebelumnya kita running terlebih dahulu untuk programnya. Nah, di sini setelah kita running, itu akan masuk ke halaman ini seperti ini, tampilan ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengkoneksikan program ini ke database. Untuk pertama, saya di sini akan berperan sebagai pelanggan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan aja data kita, yaitu warnanya bebas, alamatnya kita isi. Nah, ketika sudah, kita langsung masukkan saja. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, datanya sudah langsung muncul langsung masuk ke database. Langsung masuk ke database. Otomatis. Nah, di sini ada saya dengan ID 24. Kita langsung masuk saja ke halaman yang tadi. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini ID-nya ternyata 23. Nah, kita masukkan ID kita. Nah, jumlah pesanannya bebas. Kita klik saja. Ini untuk ID menunya. Jumlah pesannya pengen jumlah berapa. Kita isikan 2 saja. Dan jika sudah, pesanan otomatis masuk dan kita harus menunggu. Setelah itu, kita akan berperan sebagai kasirnya. Untuk kasirnya, kita tinggal langsung login saja. Nah, di sini otomatis akan masuk ke bagian kasir. Nah, ini adalah orderan masuknya. Kita langsung klik saja. Ya, misalnya kita klik yang ini. Orderan dengan ID transaksi 2 dengan ID pesanan 8. Nah, total harga kita tinggal klik total saja, otomatis akan terisi. Dan totalnya 2 berarti 30.000. Nah, di sini uang bayarnya kita masukkan saja, misalnya kita membayar dengan uang 100.000. Nah, uang kembaliannya berarti ada 85.000. Nah, kita bayar saja, transaksi langsung selesai. Nah, kita menggunakan untuk entry ordernya kita, nah, untuk codingannya seperti ini. Kita harus import terlebih dahulu library-nya. Di sini ada SQL, Swing, JSON, dan yang lainnya. Nah, codingannya seperti ini. Kita tinggal masukkan saja. Untuk admin frame-nya, kita juga bisa lihat. Untuk yang tadi, source-nya seperti ini. Kita menggunakan Java Swing JFrame. Nah, untuk entry ordernya juga, kita bisa lihat. Nah, di sini ada ID pesanan dengan set enable fast. Nah, jadi ini udah otomatis di sana. Nanti tidak akan bisa diklik. Jika kita masukkan true, bisa diklik. Kenapa fast? Karena itu untuk otomatis masuk ke menu selanjutnya. Nah, kemudian ini juga kita bisa lihat di sini ada pesanan, ada di pelanggan, menu, jumlah, dan juga harga. Nah, kita memasukkan semuanya di sini. Nah, untuk parameter set visible itu ada true dan false. Nah, jika kita masukkan true, otomatis akan ditampilkan kepada layar, dan sebaliknya jika kita masukkan false, berarti itu tidak akan muncul. Nah, kemudian di sini ada ID entry transaksi. Nah, di sini
Ada set text, get value, get selected. Nah, kita bisa masukkan semuanya di sini, ID transaksi, ID pesanan, ID pelanggan, dan lain-lain. Nah, kita bisa running kembali untuk mencoba kembali opsi yang lain. Kita tinggal run saja. Nah, di sini saya akan masukkan sebagai waiter. Kita masukkan saja. Nah, jika di halaman waiter itu seperti ini. Kita menggunakan tampilan desain yang simple saja, agar lebih mudah. Nah, ini kembali entry menu. Kita bisa milih pesanan, otomatis ID menunya otomatis pada masuk, nama menu juga. Itu kita menambahkan dengan menggunakan codingannya, biar otomatis. Nah, kita langsung tambah saja hasil ditambahkan. Nah, kita langsung perbarui. Nah, jika ingin memesan lagi, kita tinggal isi lagi, tapi kita logout saja. Kita akan berperan sebagai kasir kembali. Nah, langsung kita masuk ke kasir. Nah, ini pesanan yang tadi kita. Nah, ini sebagai percobaannya, nama-namanya. Nah, kita misalnya masukkan saja Ucup. Ucup memesan sebuah bebek Madura dengan harganya 15.000. Nah, kita tinggal total saja. Nah, karena si Ucup ini memesannya dengan 5 orderan, totalnya menjadi 75.000. Nah, uang Ucup itu 100.000 misalnya. Nah, kita tinggal hitung saja otomatis kembaliannya 25.000. Kita bayar, langsung transaksi selesai. Nah, kita logout. Nah, kemudian selanjutnya, kodingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Agun Hakim akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, form login. Nah, di dalam form login ini terdapat password dan username. Ada tombol login untuk masuk ke aplikasi atau ke halaman selanjutnya. Nah, untuk di codingannya itu kita menggunakan dispose untuk masuk ke halaman yang mau kita panggil atau mau kita tuju. Nah, ketika kita tadi sudah mengisi username dan password, ketika itu salah, akan muncul notif atau pesan, maaf, username atau password salah. Nah, untuk halaman selanjutnya, halaman main. Nah, di sini kita memasukkan nama, memasukkan nomor HP, memasukkan jenis kelamin atau gender dan alamat. Nah, di sini juga ada tombol pesan makanan untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam database. Nah, untuk codingnya itu ketika kita tadi sudah melakukan pengisian data-data, nah kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ketika data-data tadi berhasil, nanti akan muncul notif atau pesan, yaitu data berhasil ditambahkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada form pemesanan. Nah, di sini itu ada menu atau nanti data-data yang akan muncul ketika kita memasukkan data-data form atau yang mengisi data-datanya. Nah, untuk data-datanya sendiri itu kita memasukkan ID menu, memasukkan ID pelanggan, memasukkan jumlah pesanan. Nah, ketika kita sudah mengisi, kita bisa klik pesan makanan untuk menyimpan data kita ke dalam menu ini. Nah, ada tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini ada tombol close aplikasi untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, yang di paling bawah itu ada cari ID. Bisa memasukkan ID atau nama pelanggan. Nah, di sini fungsinya itu untuk mencari pesanan yang sudah kita buat tadi. Bisa memanggilnya itu bisa dengan ID atau nama kita yang sudah tercantum tadi. Nah, untuk codingannya
Nah, ketika tadi kita sudah mengisi semuanya, nanti akan muncul notifikasi pesanan masuk, harap tunggu. Nah, apabila kita tadi sudah memasuk atau mau mencari pesanan yang kita sudah buat, apabila pesanan itu tidak ada atau tidak sesuai ID dan namanya, akan muncul notifikasi maaf tidak dapat menemukan ID pick-up nama pelanggan. Nah, untuk form selanjutnya ada form waiter. Nah, di sini ada tombol entry menu, ada tombol entry order, dan ada tombol kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk codingannya sendiri itu kita menggunakan dispose, yang dimana kita bisa masuk ke halaman yang kita mau tuju, seperti masuk ke halaman entry menu, masuk ke halaman entry order, atau kembali ke halaman yang sebelumnya. Baik, selanjutnya pada form orderan masuk, di sini kami menggunakan jpanel sebagai background, yaitu warna biru tua pada bagian atas dan warna orange pada bagian bawah. Pada form ini, di sini kami ingin menampilkan yaitu ID transaksi pada titel 1, ID pesanan pada titel 2, ID pelanggan pada titel 3, nama menu pada titel 4, jumlah pada titel 5, dan harga pada titel 6 yang sudah kita isi pada form sebelumnya. Untuk source code-nya sendiri bisa kita lihat di sini ada set enable, yang artinya data sudah tidak dapat dirubah kecuali kita kembali ke form sebelumnya untuk mengubah. Lalu ada set text, yaitu digunakan untuk memunculkan teks yang ada pada variabel, dan get value. Terus ada get value untuk mengembalikan objek yang mewakili nilai atribut dari sel tabel di baris dan kolom yang kita tentukan. Terus pada bagian bawah kita menggunakan get string, yaitu untuk mengembalikan record set yang ditentukan sebagai string. Baik, selanjutnya ada form laporan order. Di sini kita juga menggunakan jpanel sebagai background, yaitu warna biru tua pada bagian atas dan warna orange pada bagian bawah. Pada form laporan order sendiri, di sini kita ingin menampilkan ID transaksi pada titel 1, ID pesanan pada titel 2, nama pelanggan pada titel 3, nama menu pada titel 4, jumlah pada titel 5, harga pada titel 6, dan status yang akan menggambarkan berhasil atau gagalnya pesanan kita. Terus di sini juga ada satu button, yaitu button logout, untuk mengakhiri atau keluar dari form laporan order. Untuk source code-nya sendiri, di sini kita menggunakan getString yaitu untuk mengembalikan record set yang ditentukan sebagai variabel string.